Baik, selanjutnya kita akan masuk ke fitur persediaan, aset tetap, kas atau band, dan jurnal umum. Baik, pertama-tama kita akan ke bagian buku besar, akun perkiraan, kemudian kita akan memasukkan tipe akunnya itu beban, kode perkiraannya kita masukkan sesuai yang diinfo di modulnya 6104, dan namanya itu adalah beban pemasaran. Kemudian kita pilih simpan. Next, kita mau tambahkan akun beban pemasaran pada menu pengaturan, preferensi, akun perkiraan, kemudian persediaan, kemudian kita masukkan beban pemasaran, kita klik simpan. Next, kita mau input penyesuaian persediaan, kita pilih persediaan, penyesuaian persediaan, kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 16 Januari 2023. Kemudian kita tekan search toolnya, kita pilih kursi santai, kita ubah menjadi pengurangan, dan kuantitasnya kita ubah menjadi 15 piece. Barangnya dikeluarkan dari gudang depan sehingga kita perlu ubah gudangnya menjadi gudang depan. Klik lanjut. Kemudian kita tekan info lainnya. Akun penyesuaiannya kita ganti ke beban pemasaran. Untuk keterangannya ini opsional, bisa dicantumkan maupun tidak. Di sini kami mencantumkan deskripsinya, yaitu pemberian produk secara gratis untuk pelanggan. Kemudian kita klik simpan. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, tekan persediaan, barang dan jasa. Kemudian kita isi datanya, nama barangnya itu paket kerja. Kemudian kita taruh satuannya itu paket, jenis barangnya kita ubah menjadi grup, kategori barangnya kita pilih umum. Kemudian paket ini dikenakan PPN 11%, jadi kita ubah PPN-nya itu 11%. Terus kita hilangkan centang harga dari rincian grup, kita masukin harga per paketnya itu adalah 700.000. Next, kita ke rincian grupnya. Nah, di sini kita masukin item apa yang ada dalam paket tersebut. Yang pertama itu adalah 1 piece meja kerja. Kemudian kita tekan lanjut. Next, item yang kedua itu adalah 1 piece kursi kerja. Tekan lanjut. Kemudian setelah selesai, kita klik simpan. Next, kita ke transaksi tanggal 18, kita tekan penjualan, faktur penjualan. Kita masukin nama pelanggannya, pelanggan umum. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 18 Januari 2023. Kemudian kita cari nama paketnya, yaitu paket kerja. Kita ubah kuantitinya menjadi 5 paket. Kemudian lanjut. Setelah itu kita ganti gudangnya itu menjadi bagian gudang depan. Next, kita masuk ke bagian info. Kita ubah syarat pembayarannya menjadi COD karena ini cash. Kemudian kita buat keterangannya, yaitu penjualan tunai paket kerja. Kemudian kita ubah tanggal kirimnya menjadi tanggal 18 Januari 2023. Setelah semuanya sudah lengkap, kita ke bagian awal, kemudian kita klik proses pembayaran. Setelah berhasil disimpan, kita klik tanda hitung nilai pembayaran, kemudian kita ubah tanggal bayarnya menjadi tanggal 18 Januari 2023. Kemudian untuk banknya kita ubah menjadi kas IDR. Lanjut kita ke bagian info, kita buat keterangannya, penerimaan penjualan tunai. Setelah itu kita klik simpan. Next, kita ke persediaan, pekerjaan pesanan. Kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 19 Januari 2023. Kemudian kita klik dan pilih kursi santai. Kita ubah kuantitinya menjadi 10 piece. Gudangnya kita ubah menjadi depan. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian ada biaya modifikasi, jadi kita klik yang bagian kedua, kemudian kita search beban operasional lainnya. Jumlah yang dikeluarkan itu adalah sebesar 250.000. Klik lanjut. Kemudian kita next ke bagian info, kita ubah akun pekerjaannya itu menjadi
persediaan dalam proses, dan untuk keterangannya kita buat menerima pesanan modifikasi kursi santai. Klik simpan. Kemudian setelah itu kita ke persediaan, barang dan jasa, kita tambah data baru. Nama barangnya kita buat kursi pesanan. Kemudian untuk kategori barangnya kita buat kursi. Satuannya pieces. Kemudian kita lanjut ke penjualan atau pembelian. Harga jualnya kita buat 950 dan kita ubah PPN-nya menjadi PPN 11%. Kemudian kita simpan. Next kita ke persediaan, penyelesaian pesanan. Kita tinggal ubah tanggalnya menjadi tanggal 20 Januari 2023. Nama pekerjaan kita tinggal klik search tool, kemudian klik. Kemudian kita search kursi pesanan. Kita ubah kuantitinya menjadi 10. Kemudian gudangnya kita ubah menjadi depan, lanjut. Kita ke bagian info, keterangannya kita buat penyelesaian pesanan kursi santai. Kemudian di save. Next kita ke penjualan, faktur penjualan. Kita ubah nama pelanggannya menjadi PT Inti Furniture. Kemudian simpan. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 20 Januari 2023. Kemudian kita tekan search tool. Kita cari kursi pesanan. Kemudian kita ubah quantity menjadi 10. Gudang kita ubah menjadi gudang depan. Kemudian kita klik lanjut. Next kita ke bagian info. Kita buat kalimat keterangan di bagian kolom keterangan, yaitu pengiriman dan penagihan faktur sekaligus. Kemudian tanggal pengiriman kita ubah menjadi tanggal 20 Januari 2023. Kemudian kita klik save. Setelah itu kita akan lihat data yang sudah kita buat sebelumnya di bagian list. Kemudian kita tekan CV Inti Makmur. Tekan bagian info. Kemudian kita isi pengirimannya itu menggunakan mobil box. Terus di save. Next kita ke persediaan, pemindahan barang. Kita mau pindah dari gudang belakang ke gudang depan. Setelah itu kita ubah nanti tanggalnya, harusnya ini tanggalnya menjadi tanggal 20 Januari 2023 ya. Kemudian kita search kursi kerja. Kita ubah menjadi 5. Lanjut. Kemudian kita cari meja persegi. Kita ubah juga menjadi 5. Lanjut. Di bagian info kita buat keterangan pemindahan barang. Kemudian kita save. Karena sebelumnya kita kirim barang, sekarang kita mau ganti prosesnya menjadi terima barang. Kita ubah tanggalnya sama 20 Januari 2023. Kemudian kita tekan ambil. Kita pilih search tool, kemudian nanti akan muncul, tinggal kita klik lanjut. Setelah itu kita make sure datanya tadi itu sama yang dengan kita kirim barang. Kemudian kita simpan. Next kita ke persediaan, kemudian barang dan jasa. Kita buat data baru. Nama barangnya kita buat paket santai. Kemudian untuk kategori barang kita sudah buat umum. Satuannya itu kita ubah menjadi paket. Kemudian jenis barangnya itu kita ubah menjadi grup. Next kita ke penjualan atau pembelian. Kita centang harga dari rincian grup, kemudian kita isi harga per paketnya itu adalah 550 per paket. Kemudian kita akan tambah PPN 11%-nya. Setelah itu kita masuk ke rincian grup. Isi dari paket tersebut adalah berisi 1 piece meja bundar. Lanjut. Kemudian 1 piece kursi santai. Lanjut. Kemudian kita simpan. Next kita ke penjualan, faktur penjualan. Kita tambah data baru. Kita isi nama pelanggannya CV Berkah Abadi. Kemudian kita ubah tanggalnya menjadi 22 Januari 2023. Kita search paket santai. Kita ubah quantity-nya menjadi 20 paket. Kemudian lanjut.
Selanjutnya kita mau ubah gudangnya itu menjadi gudang depan. Kita tekan ubah. Setelah itu kita ke bagian info, kita buat keterangannya penjualan kredit paket santai. Setelah itu kita ubah tanggal pengirimannya menjadi 22 Januari 2023. Kemudian kita save. Kemudian kita ke bagian buku besar, akun perkiraan, kita ubah tipe akun menjadi beban. Kemudian kita masukkan kode perkiraan akunnya itu 6105, namanya itu beban barang rusak. Kemudian kita save. Kemudian kita ke pengaturan, preferensi, akun perkiraan, kemudian ke bagian persediaan. Kita cari beban yang kita sudah masukkan tadi, beban barang rusak, kemudian kita save. Next kita ke persediaan, penyesuaian persediaan, kita tambah data baru, kita ubah tanggalnya menjadi 23 Januari 2023, kemudian kita eksekusi bar, kita ubah menjadi pengurangan sebanyak 1 unit karena ada barang cacat. Gudangnya itu kita pilih yang gudang belakang, kemudian lanjut. Next kita ke bagian info, kita isi bagian keterangannya itu adalah penyesuaian karena barang cacat. Akun penyesuaiannya kita pilih yang beban barang rusak, kemudian kita save. Next kita ke bagian penjualan, kemudian penyesuaian harga atau diskon. Kita pilih kategori penjualannya umum, mulai berlakunya kita ubah menjadi 1 Februari 2023. Kemudian kita eksekusi santai. Kita akan menaikkan harga jual untuk kursi santai sebanyak 11% dengan cara 1,11 dikali dengan 210, maka hasilnya otomatis akan bertambah menjadi 233.100. Kemudian kita lanjut. Kemudian kita ke bagian info, kita buat keterangannya itu penyesuaian harga kenaikan 11% per bulan Februari 2023, kemudian kita save.